Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahul nur, ifahadukum jami'an, wa arjulikum bisihatin wa afiyatin, alhamdulillah. Ismail ta'alifani ismi Fatur Rahman, ana fil qismi ta'alimi lughatul arabiyyah fil kulliyat tarbiyah wa ta'lim di Jami'ah Sunan Ampel Surabaya. Al-an mada darsunan al-lughat al-arabiyyah, yakni fil mawdu' at-tahiyyah wa ta'aruf fil maharatil qira'ah wal kitabah. Tayyib, ayyuhatullah, nabda dirasati bi qiraati hamdalah, bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, fi hadzal yawm sanata'allam an maharatil qira'ah wal kitabah fil mawdu' at-tahiyyah wa ta'aruf. Ma hiya at-tahiyyah wa ta'aruf? At-tahiyyah ta'aruf yakni at-ta'aruf bin nafsi. Yumkin an natakallam bil lughatil Indonesia. Jadi adik-adik di sini kita akan belajar tentang at-tahiyyah wa ta'aruf. Sebelum kita belajar ke sana, di sini juga ada beberapa kompetensi inti tentang pembelajaran kita hari ini. Terus juga ada kompetensi dasar tentang pembelajaran kita hari ini. Terus di sini juga ada tujuan indikator pembelajaran kita. Terus di sini adalah tujuan pembelajaran kita. Dan ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan siswa mampu membaca teks qiraah dengan makhraj yang benar, suatu yang lantang, menemukan gagasan pokok dari teks yang dibaca dengan responsif dan menyimpulkan dan seterusnya. Itu. Terus juga ada hiwar. Nah, di sini materi kita yakni tentang al-hiwar manaf Muhammad Abdurrahman Muhammad. Jadi saya akan membacakan sebuah percakapan yang dimana at-tahiyyah wa ta'aruf ini adalah mempunyai dua bagian. Yang pertama at-ta'aruf bin nafsi atau disebut dengan al-bayanatus syakhsiyah, menjelaskan tentang memperkenalkan diri kita sendiri baik kepada publik dan sebagainya. Terus at-tahiyyah wa ta'aruf yang satunya adalah memperkenalkan kita berkenalan kepada orang lain. Nah, di sini saya akan memulai dari pelajaran tentang al-hiwar manaf Muhammad Abdurrahman. Jadi kita perkenalan kepada orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. اسمي مناف محمد. ما اسمك؟ أنا عبد الرحمن محمد. كيف حالك يا أخي عبد الرحمن؟ بخير والحمد لله. كيف أنت؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من ترينيداد. ترينيداد. أين ترينيداد؟ ترينيداد جزيرة في البحر الكاريبي. ما شاء الله. هل أنت ترينيدادي؟ نعم، أنا ترينيدادي. ومن أين أنت؟ أنا من السودان. أنا سوداني. أنا مدرس. وأنت؟ أنا طالب في الجامعة. ما شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا. ما شاء الله. طيب يا أخي، ما هو رقمك؟ رقم هاتفي؟ نعم، رقم هاتفك ما هو؟ رقمي هو 6931722. طيب يا أخي لو سمحت، قلمك لو سمحت. هذا قلمي. ورقمك؟ ورقمي 6. لحظة. نعم. 6. أيوة. 93
نعم. 1 7 1 7 2 2. 2 2. أخي عبد الرحمن محمد من جزيرة ترينيداد وتوباغو. ما شاء الله، فرصة سعيدة. شكرا يا أخي، شكرا كثيرا، بارك الله فيك. يا شيخ هذا قلمي. قلمك؟ نعم قلمك، صح، نعم، عفوا، متأسف. لا مشكلة. طيب، شكرا يا أخي، إلى اللقاء، مع السلامة. مع السلامة. Jadi barusan itu adalah sedikit contoh ta'aruf kita kepada orang lain. Ini yang perkenalan kita ketika berkenan ke orang. Kalau arti marhaban itu adalah bahasa Indonesia adalah hai atau hello. Biasanya kalau kita kenalan kepada orang lain itu diawali dengan salam dulu, lalu secara umum kita bisa marhaban, ahlan wa sahlan, seperti itu. Marhaban atau ahlan sahlan. Nah, ini adalah perkataan kita ketika kita berkenalan kepada orang lain. Gitu. Terus di sini ada nanti adik-adik di rumah bisa tulis di kolom komentar kira-kira apa saja mufradat yang saya bacakan ini yang sangat sulit, mufradat yang so'bah, artinya mufradat yang sangat sulit. Nanti bisa tulis komentar, insya Allah akan saya jawab seperti itu. Terus setelah itu saya akan menjelaskan tentang tartib, pembagian taksimul kalimat atau pembagian kalimat. Nah, tentunya kita belajar bahasa Arab itu tidak lepas daripada nahwu sorof ya, karena biar bacaannya kita juga dimengerti oleh pembaca dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa tartib menerangkan al-kalimatu salatun anwa'un. Kalimat itu ada 3, yakni isim, fi'il, dan huruf. Itu. Jadi al-kalimat itu ada 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga adalah kalimat huruf. Nah, kalimat itu dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sebagai kata atau jumlah, seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab adalah jumlah mufidah. Ya, ini terdiri dari subjek, objek, dan predikat objek. Terus kalimat di sini ada 3, ini kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Apa yang dimakan kalimat isim? Mahwal kalimatul ismi, yakni fal ismu huwa kullu lafdin yusamma bihi insanin la au hiwayanin au jamadin au syai'in akhar. Jadi kalimat isim adalah setiap lafaz yang digunakan oleh manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, apapun. Itu kalimat isim. Kalau dalam sorofnya atau ilmu nahwunya, kalimat isim kalimat yang punya arti makna diri sendiri dan tidak bersamaan dengan waktu. Contohnya saya kasih contoh dalam ilmu nahwu, yakni lafaz zaidun. Zaidun ini kalimat isim. Kenapa kok dikatakan kalimat isim? Karena zaidun adalah arti nama, mempunyai makna sendiri. Berarti zaid adalah zaid 1. Seperti itu. Artinya zaid berarti yaitu zaid 1, makna sendiri dan tidak bersamaan dengan waktu. Entah adik-adik mau nulis kapan, lafaz zaid itu tidak ada kaitan dengan waktu. Itulah yang mengenai kalimat isim. Mau nulis sekarang, mau nulis besok, mau nulis kapan, tahun lagi, itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Namanya isim adalah isim yang punya makna diri sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Itu kalimat isim. Dan tandanya isimnya adalah berupa tanwin. Kalau ada nama Zaidun, Amrun, seperti Rahmanun atau Rahimun, kalau ada tanwin itu pasti kalimat isim. Tetapi tidak hanya tanwin saja, ada al, tanda isim, ada tanwin, ada kemasukan huruf jar, dan ada dibaca jar. Itu kalimat isim. Terus yang kedua yakni kalimat fi'il. Kalimat fi'il ini adalah kalimat yang mempunyai makna diri sendiri, tetapi bersamaan dengan waktu. Kalau isim tadi tidak bersamaan dengan waktu, nah fi'il ini bersamaan dengan waktu. Kalau di sini adalah wal fi'lu huwa kullu lafdin
yudallu ala husuli amalin fi zamani khasin. Yani fi'il al-lafaz yang menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada waktu khusus, yaitu fi'il. Contoh, saya kasih contoh dalam arti yadribu. Yadribu adalah kalimat fi'il. Fi'il yakni fi'il mudhari'. Kenapa kalau kita tahu bahwa ini fi'il mudhari'? Karena didahului oleh huruf mudhari'. Nah, ciri-ciri huruf mudhari'ah ini ada 4, yakni terkumpul dalam lafaz ana itu. Alif, nun, ya, dan ta. Nah, ini huruf mudhari'ah. Kalau ada lafaz dalam bahasa Arab didahului oleh huruf yang 4, yakni huruf mudhari'ah, alif, nun, ya, ta, itu dinamakan dengan fi'il. Tentunya adalah fi'il mudhari' seperti itu. Contohnya saya ambil yadribu. Orang laki-laki itu akan memukul. Yadribu kan artinya akan memukul. Berarti yadribu adalah mempunyai makna diri sendiri, tetapi bersepanjang waktu. Artinya apa? Seseorang yang akan memukul itu pasti punya waktu. Entah itu akan memukul sekarang, atau akan memukul nanti, atau akan memukul besok, tahun depan. Nah, itu ada kaitannya dengan waktu. Seperti itu. Beda lagi dengan isim. Kalau isim tadi tidak ada kaitan dengan waktu, entah itu mau nulis zaid itu tahun depan atau kapan terhadap. Kalau fi'il itu ada, harus berkaitan dengan waktu. Dan ini yadribu akan memukul. Artinya di sini adik-adik yadribu ini akan memukul belum terjadi, waktunya itu belum terjadi. Ketika saya akan memukul itu belum terjadi pukulan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan berkaitan dengan waktu. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kalimat huruf. Nah, kalimat huruf adalah kalimat yang sangat berbeda sekali dari kalimat yang lain. Kalau di sini adalah wal harfu huwa kullu lafzin la yudharu mihnahu kamilan illa ma'a ghairihi. Ya. Saya ulangi, wal harfu huwa kullu lafzin la yudharu mihnahu kamilan illa ma'a ghairihi. Setiap lafaz yang tampak artinya jika tidak bersambung dengan lain. Artinya kalimat huruf ini tidak akan sempurna kalau tidak disambung dengan kalimat lain. Nah, kalimat huruf contohnya seperti fi, hal, atau lam. Kalimat yang 3 ini tidak bisa dikatakan sempurna dalam kosakata bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau seandainya kalimat ini tidak bisa tersambung dengan kalimat lain, bagaimana cara kita menyambung dengan kalimat lain? Contohnya, saya tulis dengan fil baiti, di rumah. Fil kan juga kalimat huruf. Al-baiti itu harus disambung dengan kalimat lain. Al-baiti kalimat isim karena didahului dengan al. Nah, itu juga bisa dengan sempurna. Kalau fi-nya saja tidak sempurna, kenapa? Tidak, artinya itu tidak sinkron dengan sesuai apa yang kita harapkan. Contohnya, fil baitinya ini dihilangkan jadi fi, di dalam. Pasti si siswa atau si penonton tidak akan paham di dalam. Apa yang dimaksud di dalam? Kalau kita sambung dengan lain fil baiti, di dalam rumah. Oh, berarti yang dimaksud adalah di dalam rumah, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan al-kalimah, yakni al-kalimah ismi wal fi'li wal harfi. Jadi kalimat itu ada 3, yakni kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Nah, itu penjelasan dari saya. Adik-adik di rumah, kalau seandainya paham, saya akan sedikit memberikan media manual yang sangat sederhana ini. Ini ada beberapa gambar tentang at-ta'aruf yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama adalah gambar al-jami'ah, yakni gambar kampus atau universitas, yakni at-talibah, yakni mahasiswa. Yakni al-bait, yakni rumah, yakni al-madrasah, yakni sekolah, al-hatif, yakni telepon, terus al-faslih, yakni kelas. Nah, di sini siswa-siswa adik-adikku yang ada di rumah ini, silakan nanti buatlah kalimat yang berhubungan dengan gambar 6 ini, yang berbentuk dengan dialog. Saya contohkan satu saja ya. Saya contohkan fil jami'ah. Saat habu ilal jami'ah fi sobahi.
Itu contoh kalimat. Saat habu fil jami'ah fi sabar. Satu di sini. Saat habu fil jami'ah fi sabar. Saya akan pergi, saat habu ilal jami'ah, saya akan pergi ke kampus fi sabahi di pagi hari. Jadi saya akan pergi ke kampus di pagi hari. Nah, al-jam' ini adalah kampus. Di situ juga ada gambar kampus, ada hubungannya. Jadi buatlah kalimat jumlah mufidah yang ada hubungannya dengan gambar-gambar yang tengah ini. Ini adalah gambar tolib mahasiswi, ini rumah, ini sekolah, ini telepon, dan ini kelas. Nah, itu siswa di rumah tugasnya adalah untuk mencari dan membuat jumlah mufidah atau jumlah bahasa Arab yang berkaitan dengan gambar ini. Nanti tulis di kolom komentar atau bisa kirim via WA dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang al-bayanatu wa ta'aruf yang kedua. Kalau tadi kan saya jelaskan adalah at-ta'aruf kita kepada orang lain. Contoh, kita berkenalan kepada orang lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang al-bayanatu syakhsiyah, yakni memperkenalkan diri sendiri. Kalau tadi saya menjelaskan memperkenalkan kepada orang lain, kalau sekarang al-bayanatu syakhsiyah yakni memperkenalkan kepada diri sendiri. Seperti itu. Baik, siswa yang di rumah saya harap untuk menyimak apa yang saya bacakan. Nanti dipertanyakan apa kalimat yang sobat atau kalimat yang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bayanatu syakhsiyah. Al-bayanatu syakhsiyah al-ula li talib ismuhu Saiful Hadi fi hadhihi al-bitaqah. Ta'rif min huna anna madrasatun hukumiyatun tabi'atun li wizarati syu'un ad-diniyah. Al-thani al-bayanatu syakhsiyah as-saniyah li talibatin ismuha Nurul Hidayah. Fi hadhihi al-bitaqah ta'rif anna madrasataha madrasatan ahliyatan li mu'assasati Darul Ulum. Perhatikan baik-baik siswa di rumah. Bitaqatu syakhsiyatun ana Abdul Razzaq ana talibun min tullabis al-awwal min al-madrasati tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah sittatun wa unwanul madrasah fi syari Ahmad Dahlan raqmu sittatun tas'una Tuban Jawa Syarqiyah baiti ba'idun anil madrasah. Unwanul bait raqmu 14. Falan hadhihi hiya bitaqati asy-syakhsiyah wa hadhihi khairun niswah hiya talibatun mahiratun hiya talibatun min talibatis saffil ula min madrasatil al-fallah as-sanawiyah al-islamiyah wal madrasah fi syari amarta raqmun 88 Bandung baituha qaribun anil madrasah wa unwanun khairin niswah fi syari Muhammad hatta raqmun 56 Bandung. Hadihi hiya bitaqatuha asy-syakhsiyah. Jadi kalau al-bayanatu syakhsiyah itu lebih kepada kita menjabarkan tentang diri kita sendiri. Contohnya kita menjabarkan tentang perkenalan kerja, nama saya siapa, terus saya sekolah di mana, terus sekolah saya itu jauh apa enggak dari sekolah tersebut, terus sekolah saya itu alamatnya di mana, rumah saya alamatnya di mana, terus pekerjaan saya itu apa, orang tua saya itu pekerjaan apa. Nah, itu lebih mendeskripsikan diri. Nah, itu al-bayanatu syakhsiyah. Kalau bedanya tadi
at-ta'aruf, perkenalan pada orang lain. At-tahiyat ta'aruf itu kita bertukar pikiran, berdialog kepada orang lain. Jadi at-tahiyat ta'aruf itu ada dua, yang ini at-tahiyat ta'aruf, berdialog pada orang lain. Itu al-bisyasiyah, jadi menjabarkan tentang diri kita sendiri, tentang biodata kita sendiri dijabarkan, seperti itu, berbentuk paragraf biasanya. Nah, itu penjelasan dari al-bisyasiyah. Nanti di sini kalau seandainya ada mufrad dan sohbah atau sulit, bisa ditulis di kolom komentar. Untuk siswa di rumah, LKPD, yakni latihan berjamaah peserta didik, pertama saya akan memberikan soal tadribat di rumah, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Yang pertama soalnya itu juga berhubungan dengan teks tadi, organisasi ya. Pertama tentang pertanyaan, yakni pertanyaannya hal Abdul Razak min tullabil madrasah al-ahliyah. Yang kedua, aina inwanun khairun niswa. Yang ketiga, hal khairun niswa ta'iratun jama'atun nubumiyah. Yang keempat, ma'unwanun madrasah al-falah. Yang kelima, hal madrasatun al-falah qaribatun min baiti khairin niswa. Terus itu ada 5 lagi soalnya. Soal yang kelima yakni soal tentang acak. Nanti jumlah tersebut itu sudah acak, nanti siswa di rumah untuk menyusun sesuai dengan jumlah wakidah yang sudah saya terangkan tadi. Yang pertama, rattibul kalimah bi taswiri jumlah mufidah, ibda dengan kalimah allati takun fatul. Jadi soalnya ada di sini ya, nanti bisa dilihat bersama-sama oleh teman-teman yang lain. Baik, al-an yumkin al-khalas minkum fi syarhi fi hadzal dars fi hadzal yaum. Mungkin dari hal min soal akhir dari siswa ada pertanyaan, nanti pertanyaannya juga bisa ditampilkan di kolom komentar saya. Pertanyaannya apa saja, insya Allah saya akan jawab. Jadi sebelum saya tutup pada pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan kesimpulannya, bahwasanya kita belajar hari ini kita akan mengenal tentang kosakata, kita bertaaruf pada orang lain. Tentunya manfaat kita belajar hari ini, kita tidak tahu kita akan berkomunikasi dengan orang luar dan sebagainya, orang asing, sehingga dengan bekal yang sangat sederhana ini kita bisa menjadi bisa menyebutkan komunikasi yang baik. Ketika kita bisa ke negara Arab dan sebagainya, kita sudah punya bekal minimal tentang perkenalan kita, mendeskripsikan diri kita, dan memperkenalkan kita menjadi diri kita, agar nantinya siswa-siswa kelas 10 ini bisa punya bekal berkomunikasi dengan bahasa Arab yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.